Makanya nikah 4 Superman. Nikah 3 gentleman. Nikah 2 real man. Nikah 1 cemen. Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Kamu ketawa? Kayak mau bersin. Oh, bersin. Oke. Kalau mau ngomongin sesuatu yang agak sensitif. Iya. Oke, ya betul. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal pernyataannya Ustadz Zainal Abidin. Ini sebenarnya dia ngomongnya udah lama Bang Sin, udah beberapa tahun atau beberapa bulan lalu lah. Tapi videonya Tapi sekarang viral. viral lagi. Jadi beliau ini bilang kalau suami yang beristri 4 lebih hebat dari yang beristri 1. Wes. Gila. Even dia bilang yang suami istri 1 itu cemen Bang. No counter. Katanya istri 4 Superman, istri 3 real man, istri 2 Batman. istri 3 gentleman, istri 2 real man, istri 1 cemen. Kalau belum nikah no comment kata dia gitu. Abis itu dia ngutip ini Bang, Ini penonton mulai tersinggung nih. Aduh. Aku malah bangga karena ada yang sudah menikah dengan 4 perempuan nih. Iya, mungkin ya. Ada 2 kubu sekarang. Nah, karena ejekan, bukan ejekan ya jatuhnya, jokesnya mungkin ya. Ya. Karena pernyataannya itu jadi viral lah di mana-mana gitu. Dan Ustadz ini juga mengutip surat An-Nisa ayat 3, Bang. Oh, itu adalah surat An-Nisa ayat 3 tuh yang memang suka digunakan, dipakai, dijadikan referensi kalau ada pria-pria muslim yang menikah lagi. Ya. Bunyinya gini Bang, ini Egra baca biar nggak salah ya. Nggak salah ya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Iya. Agak rancu nih ya. Kenapa begitu Bang? Enggak, tadi kalimatnya Aduh, adalah nggak nyampe. tapi itu memang bagian kalimat ayat itu yang bilang bahwa maka nikahilah 2 atau 3 atau 4. Itu yang dikatakan bahwa lo kan Islam tuh bahkan Allah itu memerintahkan agar umat-umat, agar pria-pria muslim itu berpoligami. Ya, dari situ tuh. Dan itu harus saya katakan nih sebagai pria muslim, itu bohong ya. Allah tidak pernah memerintahkan pria-pria muslim untuk menikah 2, 3, atau 4. Oh serius Bang, aku nggak tahu soalnya. Ya kamu Kristen. Oh iya, enggak aku. Kalau Kristen sebagai perempuan Kristen kamu aman. Iya. Oke. Karena konteksnya yang Egra baca Bang, ayat surat An-Nisa ayat 3 ini turun itu ketika zaman itu pas di Arab ini banyak perempuan-perempuan yatim yang tidak memiliki perlindungan. Pada masa itu. Pas dulu ya. Pas zaman dulu zaman gitu. dulu, Makanya Arab. tadi kan ada dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan Nah, iya. yatim. Jadi gini, pertama-tama ya. Kita harus tahu bahwa itu bohong ya, yang bilang bahwa ini kan Quran tuh bagi orang Islam adalah ayat Allah. Ini Allah yang ngomong. Iya. Ya. Jadi, hey Muhammad gitu ya. Nikahilah 2, 3, atau 4. Tapi sejak awal kita harus ingat bahwa orang-orang yang mengatakan itu, atau bahkan yang mengatakan gak usah perintah lah, bahwa Allah menganjurkan gitu ya, 2, 3, atau 4, itu sebetulnya gak objektif, gak adil, agak mendistorsi informasinya. Kenapa? Coba kita ulang lagi tadi kalimat lengkapnya. Di bagian awalnya ada kalimat bahwa jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Oke, jadi itu tuh ya. Nih orang Kristen lagi bingung nih tampangnya nih. Oke. Ya, jadi kamu tuh dianjurkan atau taruhlah sebagian bilang diperintahkan untuk menikah dengan banyak istri itu sampai 4 itu. Itu kalau tadi ya, kamu takut kamu nggak bersikap adil, Nggak bisa bersikap adil terhadap perempuan yatim. Oke. Ya. Jadi harus ada itunya tuh kalimat awalnya. Tuhan tuh nggak bilang bahwa hey orang Islam menikahlah dengan 2, 3, atau 4. Ya, Oke. Kalimatnya dipotong tuh, Cindy. Kalimat depan tuh dibuang. Oh, jadi orang akhirnya kenapa banyak yang salah paham karena kalimat kalau kamu
takut tidak bisa berlaku adil itu Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dan langsung maka wow. kawinilah wanita Dua. yang kamu senangi, langsung 2, 3 makanya atau 4. orang banyak langsung gas aja gitu. Gas aja. Gaskan. Nih oke. pria-pria yang sekarang nih menonton ini atau yang Anda kenal menikah dengan 2, 3 atau 4 dengan merujuk pada surat ini, Anda harus tahu ya bahwa pemotongan semacam itu nggak benar. Dalam Islam tuh seharusnya itu nggak dilakukan. Tapi kan tetap ada pertanyaan, dan ini yang tadi disebut egra sebenarnya ya. Itu maksudnya apa ya kalimat awalnya ya? Ini kita bicara interpretasi. Saya bukan ahli Islam. Saya hanya merujuk pada apa yang saya baca lah atau apa yang saya dengar dalam diskusi atau dalam ceramah. Ini ada konteks ya. Surat ini tuh harus dibaca dalam konteks tertentu. Iya. Ini bukan lagi misalnya gini, kalau Allah memerintahkan orang Islam untuk sholat, itu nggak ada konteksnya. Jadi oh ini diperintahkan sholat pada saat perang, nggak gitu. Oh, iya, iya. Memang disuruh sholat, Iya. ya. Disuruh puasa, emang disuruh puasa, bukan diperintahkan puasa pada saat kita lagi nggak punya makanan gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi itu berlaku untuk semua kondisi. Tapi kalau yang poligami, tadi dengan adanya kalimat di awal, itu ada konteks artinya. Nah, dari apa yang saya dengar selama ini, apa yang saya pelajari, saya baca, mungkin juga para penonton bila mau berkomentar bisa tambahkan komentar di bawah Iya, ya. betul. Itu kira-kira begini. Zaman itu memang keluarga itu terdiri dari si pria sebagai kepala keluarga yang menjaga seluruh keluarganya, ya. Iya. Nah, terjadilah banyak perang waktu itu. Iya, iya. Banyak perang. Ini zaman Nabi kan memang ya Cindy aja sering dengar kan bahwa Nabi Muhammad perang di sini, perang di situ, perang di iya. sini. Nah, banyak pria-pria muslim tewas Oke. karena perang-perang tersebut. Akibatnya ada banyak perempuan-perempuan yang kehilangan ayahnya. Ya. Jadi selama ini sebelum perang dia dilindungi oleh ayahnya, perang ayahnya meninggal. Iya. Maka siapa yang melindungi dia? Oh iya. Si perempuan-perempuan yatim ini. Nah, ketika itulah turun ayat ini. Bagi pria-pria yang udah punya istri, ya, kalau kamu kasihan nih sama si perempuan-perempuan yatim ini, dan waktu itu perempuan tuh nggak kerja, nggak mandiri, nggak independen, dia memang bergantung kepada bapaknya, ya, atau suaminya. Oh iya. Oke? Oke. Ini jam 14 abad yang lalu ya. Tolong penonton semua juga adil nih. Kita bicara tentang kondisi 14 abad yang lalu, Iya, iya. bukan sekarang. Iya, Iya. iya. Kalau sekarang kamu kan bisa bilang bahwa ya nggak apa-apa ayahnya meninggal ya. Kan udah independent Independent woman. Kan udah independent woman, Ngapain ya gitu. kerja aja gitu Iya, kan. iya, iya, ya. benar. Nah, kalau waktu itu kan enggak. Iya. Ya, dia itu butuh pelindung nih. Oh iya. Nah, jadi kata Tuhan, udah nggak apa-apa kok. Kamu jangan merasa bersalah. Bayangin loh. Jadi Tuhan emang mengingatkan bahwa kamu tidak perlu khawatir gitu ya. Kamu nikahi aja lah. Kamu ngebantu jadi si perempuan-perempuan yatim itu agar perempuan-perempuan yatim itu punya pelindungnya. Pelindung. Oh iya. Ya. Boleh 2, boleh 3, Maksimal 4. maksimal 4. Iya. Oke, ya jangan kebanyakan, Iya, jangan sampai 10, sampai 15. Iya, kebanyakan. Siapa tuh? Tapi saya mau bilang jelas kan ya. Jadi kalau sekarang nih misalnya ada orang-orang nanti katanya kan kamu dicari nih ada sejumlah orang terkenal yang punya istri banyak. Iya, nanti kita pas spill ya. Pas dicek nggak ada masalah, dia tidak menikah dengan perempuan yatim. Ya. Iya, pas dicek Aduh. latar belakang keluarga, bapaknya masih ada. Masih ada, bahkan masih muda, masih cantik, masih punya orang tua, masih lengkap Iya. segala macam ya. Dan kok dinikahi sama si pria-pria tua ini? Nggak usah pria tua lah, pria yang Ya suaminya. yang udah menikah Dan ini. iya, udah Itu nikah. menurut saya memang karena mereka memanipulasi surat tersebut. Jadi bagian awalnya dibuang nih. Oke. Kan licik tuh. Makanya sih. Ini kan jadi sebetulnya kalau nggak ada urusan sama perempuan yatim, harusnya nggak ada tuh anjuran untuk menikah dengan banyak istri itu. Gitu. Itu yang pertama-tama harus diingat. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kamu kan udah punya calon suami nih. Ya, Iya. alhamdulillah puji Tuhan. Jadi kalau nanti Calon suami kamu calon suami kamu suatu pagi yang cerah bilang begini, sambil Egra, ngopi gitu kan. di dalam Islam dikatakan bahwa nikahilah 2 atau 3 atau 4. Saya akan menjalankan kewajiban itu, kata suamimu. Kamu apa?
bagaimana sikap? Jangan dipotong ayatnya. Itu ada tuh sebelumnya. Kamu mengutip dari ayat mana? Memang calon istrimu yatim. Waduh. Nah iya, jadi itu memang kebohongan-kebohongan semacam ini memang sering sekali dilontarkan. Nah tadi juga sebetulnya Egra ketika membaca harusnya juga sadar ada bagian lain yang juga dibuang tuh, Ya itu. bukan cuma depannya. Itu tadi kita mulai dengan di depannya dipotong. Depannya dipotong. Dan ternyata ada Belakangnya kelanjutannya. juga. Itu aja udah licik ya. Iya. Itu orang yang memotong itu emang dasar otak lo aja lo. Emang syahwat lo aja ini. Kepengen pakai ayat-ayat Allah lagi ya. Kan jahat bener loh, ayat Allah dipotong sama dia ya. Iya itu. Itu satu. Nah, kemudian Yang ada kedua, pula yang dipotong. lanjutannya apa tuh? Silakan. Jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Sebetulnya bahkan ada ayat di tempat lain. Sebetulnya kamu nggak akan bisa bersikap adil. Iya. Ya, tapi kembali ke sini. Ya, jadi kalau kamu tidak kalau kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah satu orang saja. Jadi takut aja udah dibilang kalau lo nggak yakin nih bisa, ya. Kan tadi udah baik tuh. Iya, Ya, iya, dia iya. membantu perempuan-perempuan yatim ini. Iya iya. Cuma bisa nggak lo fair punya 4 tadi ya, atau punya 2 aja? Bisa adil tuh dia terhadap 2 istrinya, atau sampai 4 bersikap adil terhadap 4 istrinya. Kalau lo takut loh, Iya. khawatir, Kalau kamu takut untuk berlaku adil, ya, janganlah. nah satu. Udah Satu satu aja. aja. Kamu bantuinnya pakai ekonomi gitu. Iya. Zaman sekarang juga kalau saya sih akan saya beri argumen bahwa cara membantu perempuan-perempuan yatim tuh bisa macam-macam. Memang di situ dikatakan beda sama Kristen kali ya. Islam tuh masih memberi kemungkinan. Jadi mengatakan Islam mengharamkan juga bohong. Ya. Dalam konteks, kan tadi saya udah katakan, dalam konteks tertentu itu bisa dilakukan. Boleh. Ya. Tapi ingat, bisa adil nggak? Nah, Bisa adil nggak si pria-prianya? Kalau nggak bisa adil, jangan. Kalau aku lupa ayat mana, cuman memang kalau di Kristen ya kalau memang sudah satu ya satu sampai mati. Ada ayatnya ya, ada. ya. Mungkin para penonton yang Kristen mungkin tahu Lebih bisa- tahu, ya. lebih tahu, tapi memang ada ayat untuk kalau memang satu ya satu sampai meninggal Iya, gitu. iya, Dan iya. istilahnya mereka nih sudah satu, kasarannya satu daging gitu loh. Iya. Jadi memang sudah ya jangan poligami lagi Iya, gitu. jangan yang lain dong, Iya. gitu ya. Dan kayak apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu di Injil Matius, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Iya, iya. dan gara-gara mungkin ada beberapa ustadz lainnya ya yang apa sih namanya yang membolehkan atau jatuhnya kayak mengkampanyekan poligami dengan surat An-Nisa ayat 3 kan Bang. Jadinya ada beberapa pria yang kayak ngerasa enggak kok gue bisa adil, makanya istrinya Ya cuma pria, 4. ini udah sekelas tokoh nih. Oke, siapa sih? Jadi dia calon wali kota Prabu Mulih di Sumatera Selatan, namanya Bapak Arlan. Nah, pada saat kampanye hari Sabtu kemarin tanggal 5 Oktober itu beliau memperkenalkan, inilah 4 istri saya di depan para warga gitu kan. Terus ya, dan ya para istri ini dengan sumringah ya kayak menyambut warga gitu. Dan ya, warganya terang-terangan oke-oke aja. oke-oke aja gitu. Dan itu mungkin kampanye pertama yang memperkenalkan poligami mungkin. Saya tidak Iya, saya nggak tahu. Mungkin tahu ya. sebelum ini juga udah ada ya. Udah ada, tapi Cuma mungkin ini tidak. kan yang terdekat nih 5 Oktober kamu 5 bilang. Oktober iya, jadi terekspos kan, wow ada calon wali kota, dan itu komentarnya sebagian besar nyinyir Bang, karena iya karena lah lu aja istri lu 4, gimana lu, maksudnya emang lu bisa berlaku adil juga terhadap rakyat lo gitu. Kayak Nggak, dia tapi bahwa dia berani menampilkan ke-4 istrinya itu menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri. Dia merasa bahwa masyarakat itu bisa menerima keputusan dia kan. Ya mungkin selama ini ya masa sih orang nggak tahu bahwa dia punya lebih dari 1 istri kan. Iya. Tapi daripada diomongin mendingan gue bawa semua aja ke atas panggung kan. Iya. Yes, tapi saya berharap ya tadi yang nyinyir ini bisa apa sih namanya, bisa bersama-sama mengingatkan agar
Nggak bisa dong, masa calon wali kota ya? Iya, wali Calon wali kota. kota istrinya 4, kan repot kita ini sebagai masyarakat, misalnya begitu. Iya. Tapi yang menarik adalah pertanyaannya kan gini, apakah si para 4 istri itu Iya. sebenarnya nyaman Iya. dengan itu? Karena selama ini berulang kali tuh di layar televisi bahkan ya, ada pria yang udah punya beberapa istri dibawa tuh ke depan kamera kan, dan si perempuan-perempuan itu bercerita bahwa enggak, kita nggak apa-apa, kita senang, Kita akur aja. kita gitu. akur aja ya. Ya kan? Saya mau bilang ya mungkin aja Iya. aja itu terjadi. Iya. Tapi saya ingin ingatkan bahwa itu bukan alasan untuk mengkampanyekan Iya. poligami ya. Kalau kita belajar tentang apa itu poligami, itu sulit sekali loh Egra, Cindy, penonton ya, bahwa terutama buat para perempuan ini untuk bisa menerima kenyataan bahwa oke, hari ini misalnya si suami itu tidurnya sama yang satu. Iya. Terus besoknya dia tidur sama yang lain. Nah, yang satu yang ditiduri pertama itu ketika dia si suami itu meniduri yang lain gitu ya. Itu di kepalanya itu berkecamuk tuh pikiran-pikiran yang aduh gitu kan ya. Suami saya lagi berromansaria dengan si istri yang lain. Itu sakit itu. Itu sakit kan. Iya. Ya kamu aja sekarang kalau kamu tahu pacar kamu atau pacar kamu Selingkuh. itu lagi selingkuh sama perempuan lain, Oh, labrak. ya kan marah kan? Iya. Kenapa marah? Dilabrak Karena cowoknya. Iya. Karena ya kayak dua-duanya juga boleh. ya boleh. Iya. Cuman Tapi kadang biasanya kan emang yang ceweknya nggak tahu, Bang. Si cewek. kadang oh, kan cowok dia- memperkenalkan gue single loh Iya, gitu. iya, Dan- Iya, Ya dan tapi yang ya dan apa ya istilahnya, kayak wanita kan pasti banget punya prinsip, aku tidak mau membagi apa yang sudah menjadi milikku. ya. Iya. Nah sebetulnya si laki-laki juga begitu. Iya. Saya mau bilang gini, pria-pria yang berpoligami itu harus cukup terbuka kalau istrinya kemudian juga punya pacar lain. Oh iya. jadinya open relationship. Ya maksud saya adalah, saya nggak mau mengucapkan kata itu ya, cuma saya mau Oke. bilang bahwa gitu loh perasaan orang ketika pasangan kamu itu sedang memiliki pasangan yang lain. Oh, ini jadinya apa impas gitu loh, seimbang. Lo punya istri, gue juga punya suami lagi. Kayak Saya I treat tidak you. sedang menganjurkan ya. Oh, enggak ya You penonton. treat me banget. Saya cuma mau bilang bahwa begitulah rasanya. Iya, Ya. sakit. Jadi kalau laki-laki yang dengan agak arogan mengatakan, ya perempuan harus menerima dong gitu ya. Oh iya, Kamu itu aku tuh harus sering. pikirkan kalau kamu tuh ya istri kamu atau pacar kamu itu punya pacar yang lain, perasaan kamu gimana? Sakit kan? Sakit nggak? Sakit. Sakit nggak? Membayangkan bahwa, minta maaf ya ini mudah-mudahan kan penonton kita tuh nggak penonton yang di bawah umur ya. Iya. Iya. Kalau mereka membayangkan bahwa istrimu atau kalau kamu membayangkan suamimu berhubungan seks dengan orang lain, Iya, tanda kutip. gimana perasaanmu? Sakit bener-bener yang kayak Bahkan nggak usah berhubungan lah, bahwa bermesraan lah ya. bermesraan lah, cuman cubit-cubitan kali ya, atau, Elus-elusan pipi gitu terus- ya. atau ngobrol bahkan Iya, ya. cuman ngobrol. Kamu marah nggak? Kamu tersinggung nggak? Nah itulah perasaan para istri yang suami-suaminya itu entah berselingkuh atau memiliki istri lain. Jadi itu yang dikatakan oleh Tuhan saya rasa. Tapi kalau kamu merasa takut gak adil, jangan. Jangan satu gitu. Tapi ini memang dibuka kemungkinan, kayak tadi kan baik sekali dia menolong perempuan-perempuan yang suaminya ayahnya tewas dalam peperangan ya. Mereka butuh perlindungan. Ya udah nikahin deh. Ya. Iya. Kan niatnya baik tuh. Tapi kalau kamu nggak bisa atau kamu khawatir kamu nantinya jadi nggak adil sama nomor 2, nomor 3, nomor 4, mendingan nggak usah deh, satu aja. Ya. Kan nggak gitu-gitu amat juga gitu ya. Ya kamu bantu aja kali ya memberikan perlindungan tapi tidak dengan menikahinya. Misalnya saya membayangkan itu. Jadi saya mau bilang gini ya, sebagai seorang muslim, pria pula gitu ya. Saya ingin mengatakan bahwa adalah benar bahwa di dalam Islam itu memang diizinkan ya pernikahan lebih dari satu istri. Nabi Muhammad sendiri istrinya sampai 9. Artinya saya nggak tahu apakah itu 9 dalam satu waktu ya. Tapi orang kan sering berdalih bahwa ya dia kan nabi, masa lo nyamain diri sama nabi. Tapi nabi itu kan selalu menjadi contoh buat kami. Ya. Jadi kalau dia bisa menikah sampai 9 istri, itu kan mencerminkan bahwa di dalam Islam memang ada pengakuan terhadap poligami.
Oh, iya. Tapi yang harus diingat adalah banyak dari istrinya itu yang dia peroleh, dia nikahi sesudah lagi-lagi sudah perang, karena membangun hubungan baik dengan kabilah-kabilah yang lain. Jadi ada konteks, ada alasannya, ya. Nah, dalam hal ini menurut saya kita nggak usah berpura-pura mengatakan bahwa enggak, Islam tuh sebetulnya juga mengharamkan poligami. Enggak, Islam tidak mengharamkan poligami. Jadi boleh. Tapi ingat selalu ada konteks, ada kondisi tertentu. Nah, karena itu menurut saya ini kan semuanya sebenarnya bergantung pada si pria nih. Kaum pria tolonglah ya, janganlah coba kalau saya tanya, kalau kira-kira seorang pria itu menikah lebih dari satu, itu dia kenapa? Kalau di zaman sekarang ya, bukan zaman Nabi ya. Kan kalau zaman Nabi ada perang, ada segala macam. Ini enggak, ini dalam kondisi normal-normal aja nih. Ini aku bilang tabu, cuman memang menurut pikiran, menurut pandangan aku karena sexual things. Syahwat ya. Syahwat. Yang terbesar syahwat. Jadi istri-istrinya, dia melihat istrinya dan terbersit keinginan seksual arousalnya itu bangkit, maka dia ingin menidurinya kan. Walaupun ya mungkin aja ada alasan lain, mungkin memang apa yang tadi dikatakan dalam Anissa itu juga mungkin terjadi ketika dia ingin membantu. Dulu ada filmnya tuh surga yang tak kurindukan. Surga yang tak dirindukan. Yang tak dirindukan itu cerita tentang itu tuh. Iya. Dia membantu orang, ya. Mungkin gak itu kejadian? Saya akan katakan mungkin. Kita nggak usah nutup. Kita juga nggak bisa bersikap bahwa pria tuh emang otaknya kotor gitu ya. Nggak bisa mencemooh lah. Nggak usah dicemooh, ya. Mungkin dia maksudnya baik. Cuman kita harus ingatkan, ini sebetulnya ayatnya tuh hanya mengatakan bahwa kalau kamu nggak mau bersikap tidak adil sama perempuan yang yatim, kamu boleh lebih dari satu. Jadi ada konteksnya. Kedua, memang perempuan-perempuan yang di poligami itu diduakan, ditigakan, diempatkan, itu bisa terima. Dan ingat loh, yang nggak bisa terima tuh bukan cuma sang istri loh, bisa jadi sang anak. Anak dan mungkin mertua dari istri pertamanya, bahkan kakaknya, kan nggak terima, adek gue kok di poligami gitu. Dan kadang nggak tahu ya, mungkin aku yang berbeda agama ini, cuma aku pernah dengar kalau misalnya terkadang ada suami yang mau poligami tuh kayak nggak bilang dulu gitu loh. Jadi kayak langsung gue mau poligami, lu nggak, ya kayak lo nggak berhak gitu buat ngelarang. Dengan kata lain kan artinya kalau Anda mau melakukannya, ya tolonglah pertimbangkan ada begitu banyak hal ya yang akan diakibatkan dengan tindakan Anda berpoligami itu. Ya. Saya ulang ya, kita nggak mengatakan bahwa betul. Ajaran Islam salah gitu ya. Enggak, kita nggak bilang gitu. Cuma jangan pernah menganggap bahwa ini memang sebuah tindakan yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Tuhan. Ini dilakukan dalam kondisi-kondisi yang tertentu saja, ya. Dan selalu kalau itu terjadi, ya tolong pertimbangkan tadi istri, ya anak-anak, ya mertua, ya kakak, bla 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 bla. Tadi konteksnya kayak ketahui dulu tujuannya apa, konteksnya apa, dan yang kedua kayak pertimbangkanlah perasaan atau istri pertamanya gitu. Kayak diskusi dulu minimal gitu. Jadi menurut saya kita jangan dukung orang-orang yang mempromosikan seperti Ustadz. Iya, jangan terlalu. Itu dulu ada satu orang terkenal, terus saya nggak mau sebut lah namanya. Adalah. Namanya apa? Cindoy. Cindoy. Wow. Ini pria yang dia sukses, dia bikin rumah makan besar. Dan kemudian dia sangat percaya bahwa rezeki dia itu datang dari poligami. Maka dia setiap tahun bikin acara namanya Poligami Award. Jadi award buat orang yang melakukan poligami yang terbaik. Tapi tentu saja kalau tidak salah cuma satu kali akhirnya dia bisa lakukan, karena langsung dicaci maki, diserang, orang marah sama dia, akhirnya dia tidak lagi melakukannya. Tidak lagi si award itu dilakukan. Saya nggak tahu sekarang si rumah makannya masih ada nggak sih gitu ya. Dulu sih sempat akhirnya ada yang boykot, ada yang nggak mau datang dan segala macam.
Jadi iya deh, jangan dianggap enteng nih si Pak Ustadz siapa tadi? Zainal Zainal Abidin. Zainal Abidin nih, tolonglah Pak Zainal. Pak, rekam jejaknya viral lagi, Pak. Walaupun itu barangkali udah lama ya. Iya, Iya. rekam digitalnya itu ada Dan lagi. memang ini menarik sih karena ini menandakan bahwa ternyata masyarakat kita udah tercerahkan gitu. Kayak lu kalaupun poligami ya kayak diri lu sendiri aja gak sih, gak usah sampai di di ojo-ojo ke Promosikan. orang, promosi Jadi, gembar-gembor Bahkan gitu. menghina tadi kalau Iya. 4 apa? 4 Superman. 3 Tiga. gentleman. 3 gentleman. 2 real man. 2 real man. 1 cemen. Yang Kalau nggak nikah, nggak ada no comment. Kan kasihan yang jomblo. Iya. Oke. Jadi ya buat penonton, pernyataan Ustadz Zainal Abidin ini jangan terlalu ditelan mentah-mentah ya, yang soal suami Superman. yang punya istri 4 lebih hebat dari yang beristri 1. Justru setia sama satu orang tuh seru nggak, Bang? Luar biasa. Luar biasa. Gitu. Setia itu nggak ada harganya nih pokoknya. Yeah. Mudah-mudahan kalian akan memperoleh Setia itu keren. suami-suami yang setia sama kalian ya. Amin. Sama penonton juga. Amin. Amin. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalkan penonton mau sharing cerita boleh, mau share ide-ide mau bahas apa boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa apa lagi sih? Jangan lupa setia ya. Iya. Jangan lupa Oke, stay siap. terus di episode Kupas Berita berikutnya karena setia itu bernilai harganya. Bye-bye. Bye-bye.